Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Awalia Ramadan dengan NIM akhir 386 dari kelas A, mata kuliah Psikologi Forensik dan Hukum. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi forensik. Silahkan untuk disimak. Oke, yang pertama, apa sih psikologi forensik itu? Jadi, psikologi forensik adalah kajian penelitian yang berfokus pada aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan proses hukum, termasuk menerapkan teori dalam investigasi kriminal, memahami psikologis masalah yang terkait dengan perilaku kriminal, dan perlakuan terhadap pelaku atau korban. Di dalam pengaplikasiannya, para praktisi psikolog forensik dilibatkan ke dalam tim kepolisian untuk membantu menyelidiki dan melakukan asesmen terhadap perilaku para tersangka dan korban agar proses hukum dapat menghasilkan sebuah keputusan peradilan yang seutuhnya. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan psikologi forensik. Pada tahun 1895, James McEntire mengadakan eksperimen tentang psikologi saksi mata terhadap beberapa mahasiswa di Universitas Columbia untuk mengukur tingkat kesaksian seseorang. Beliau melakukan uji rehabilitas kesaksian dengan memberikan serangkaian pertanyaan ingatan kepada mahasiswa yang serupa dengan pertanyaan yang diajukan dalam pengadilan. Terinspirasi oleh eksperimen Kettle, Alfred Binet juga melakukan eksperimen yang serupa dan meneliti yang akan terjadi pada hasil eksperimen-eksperimen lainnya yang terkait dengan bidang aturan serta peradilan pidana. Hasil penelitian Binet tersebut yang tentang pengujian taraf kecerdasan memegang peranan krusial dalam perkembangan ilmu psikologi forensik. Karena banyak indera penelitian kejiwaan yang digunakan kini diambil bersumber dari penelitian tersebut. Pada tahun 1896, psikolog Albert von Schrenck-Notzing memberi kesaksian di sebuah pengadilan bahwa sifat mudah dipengaruhi atau suggestibility turut berperan pada kesaksian seorang saksi di pengadilan, yang dimana kemampuan saksi dalam membedakan apa yang mereka lihat dengan apa yang dibaca. Tahun 1901, William Strauss melakukan penelitian perihal kemampuan seseorang dalam mengingat gosip. Dalam eksperimennya, ia menanyakan kepada para mahasiswanya tentang apa yang mereka saksikan berasal dari suatu peristiwa pertengkaran antara dua teman sekelas mereka. Beliau menemukan bahwa adanya beberapa kesalahan yang umum dilakukan di antara mereka, serta menyimpulkan bahwa emosi turut berperan pada menurunkan taraf keakuratan gosip yang diingat. Tahun 1908, Hugo Münsterberg dikenal sebagai psikolog pertama yang dijuluki Bapak Psikologi Forensik. Beliau mengenalkan dan mengaplikasikan psikologi ke dalam ranah yang lebih legal. Gagasannya itu dituangkan dalam buku yang berjudul On the Witness Stand. Selanjutnya ada peran psikologi dalam forensik dan hukum. Yang pertama ada sebagai saksi ahli, di mana psikolog sering dipanggil untuk memberikan pendapat profesional tentang kondisi mental terdakwa, korban, atau saksi lainnya. Dalam kasus hak asuh anak, psikolog menilai siapa yang paling layak untuk mengasuh anak berdasarkan kesehatan mental dan hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua sebagai pemberi nasihat atau evaluator. Psikolog memberikan masukan kepada hakim tentang keabsahan dan relevansi bukti psikologis seperti tes kepribadian atau laporan evaluasi mental. Selain itu, psikolog menilai dampak psikologis kejahatan terhadap korban, termasuk trauma dan gangguan stres pasca trauma. Yang ketiga sebagai hakim ad hoc. Para psikolog yang berprofesional karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu. Yang keempat sebagai pembuat profil kriminal. Pembuatan profil kriminal adalah usaha penyimpulan ciri-ciri deskriptif dari pelaku kejahatan yang belum atau tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip ilmu psikologi dan perilaku manusia.
Hal ini dilakukan untuk membantu penegak hukum untuk secara akurat memprediksi perilaku kriminal, mengidentifikasi dan mendukung proses penangkapan, serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan pelaku kejahatan. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai psikologi forensik. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah bersedia untuk menontonnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan berantakan, badan tergeletak, garis kuning di sekeliling. Mungkin kita sering lihat TKP kematian gini di TV-TV. Tapi yang sering jadi misteri adalah gimana caranya kita bisa tahu urutan kematiannya dan siapa pelakunya. Caranya adalah dengan make ilmu forensik, yaitu nerapin sains buat nyari dan nyatuin semua bukti dan informasi. Kalau kata bapak ini yang dijulukin Sherlock Holmes dunia nyata, yang namanya penjahat itu pasti ninggalin jejak. Dengan berbekal ilmu fisika, kimia, kedokteran, semua itu bisa ngebentuk benang merah yang bisa kita tarik ke pelakunya. Lewat ilmu forensiklah kita bisa nangkep pembunuh berantai satu ini. Dengan forensik juga kita bisa tahu yang sebenarnya terjadi atas kematian misterius ia di udara. Oke, biar makin kebayang, ayo kita berandai-andai. Siapin perlengkapan karena kita akan nyelidikin kasus pembunuhan. Langkah pertama, siapin kamera dan catatan. Ya, nggak perlu bawa dasi kupu-kupu dan pengubah suara atau jam yang bisa nembakin obat tidur. Karena kita mulai dengan perhatiin sekeliling kita, tempat, waktu, dan cuaca. Kita jangan sampai ngubah posisi barang-barang. Barulah cek kondisi mayatnya. Hal penting pertama buat dicari tahu, yaitu waktu kematian. Salah satu caranya adalah dengan ngecek suhu tubuh. Semakin lama ditinggal, mayat itu semakin dingin dan balik menghangat lagi waktu tubuhnya itu mulai membusuk. Dari kekakuan otot dan warna kulit, kita juga bisa tahu waktu dan posisi saat dia mati. Dan kita juga bisa punya bala bantuan gak terduga, yaitu serangga. Ya, mayat itu ibarat kue buat para lalat ijo. Makin gede larva lalat yang bisa kita temuin, tandanya itu tewasnya udah lama. Kerennya, larva ini juga bisa ngasih petunjuk tentang penyebab kematian. Oke, semua itu adalah petunjuk di TKP. Tapi masih banyak rahasia tersimpan dalam badan korban. Makanya kalau diperluin, ada yang namanya otopsi. Simpelnya banget, otopsi itu adalah proses ngebedah mayat buat lebih ngecekin lagi kondisi tubuhnya. Ya, nggak beda jauh sama mesin mobil yang dibongkar buat ngecek kerusakannya. Tubuh mayat mulai dari ngecek kulit, tulang-tulang, dan organ-organ dalamnya, semuanya itu diperiksa. Dan kalau udah selesai, semuanya itu bakal dibalikin lagi ke tempat semula. Nah, yang mungkin kita suka ketipu dari film-film, otopsi itu sebenarnya prosesnya bisa jadi cuma ngabisin berjam-jam, tapi hasil semua tes dan analisisnya itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Iya, nyelesain kasus di dunia nyata itu tuh susah banget dan lama banget. Dari pengecekan sidik jari sampai CCTV, teknologi kita itu nggak seindah di film-film. Ditambah bisa aja terjadi kesalahan. Contohnya pernah ada kejadian unik ini. Polisi nemuin jejak DNA perempuan misterius di suatu kasus pembunuhan. Terus perlahan DNA ini juga ditemuin di puluhan kasus pembunuhan lainnya. Karena ini orang-orang panik, takutnya ada pembunuh berantai. Tapi ternyata setelah 16 tahun ketemu bahwa alat periksa DNA yang dipakai para polisinya terkontaminasi. Ya, jadi ternyata DNA-nya itu berasal dari seorang staf yang bagian marketin alat-alat medis itu. Luar biasa. Oke, ilmu forensik itu emang susah. Belum lagi kalau ada barang bukti yang sengaja dihilangin sama pelaku. Tapi dari sini kita makin ngerti bahwa
bahwa sains bisa jadi senjata untuk membantu mengawal keadilan dan kebenaran. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.